Lanjut, Pak Muhammad Yusuf nanya gini, apakah sertifikat kompetensi K3 dari BNSP masih perlu surat penunjukan ahli K3-nya dari Kemenaker seperti versinya terbitan Kemenaker? Nah, ini juga banyak nih yang tanya, Pak, saya lulusan dari ahli K3 umum versinya BNSP, tapi ketika ini saya diminta nih SKP-nya. Nah, jadi gini teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. SKP itu kan surat keterangan penunjukan, itu ada regulasinya, Permenaker 0292 nih, ya. Di dalam regulasi tersebut memang menyebutkan, untuk ahli K3 harus ditunjuk nih. Nah, penunjukan itu dibuktikan dengan surat keterangan penunjukan, yang mana ada persyaratannya untuk dapat SKP tersebut. Misalkan harus sudah bekerja, jadi harus ada surat keterangan kerja, lalu ada surat keterangan sehat, lalu ada lulus penilaian, dan masih banyak lagi ya. Nah, itu harus dilengkapi untuk mendapatkan SKP. Nah, bagaimana dengan lulusan dari sertifikasi BNSP? Nah, ini beberapa kali saya sudah konfirmasi ke pihak Kemenaker, teman-teman yang ikut versinya BNSP bisa dapat SKP dan lisensi versinya Kemenaker, tapi dengan catatan, teman-teman pertama harus patuh yang Permenaker 0292. Apa? Pendidikannya minimal D3, gitu ya. Yang kedua, D3 tadi punya ijazah, nggak bisa SKL atau berstatus mahasiswa, nggak bisa. Walaupun teman-teman puluhan tahun kerja, Pak, saya udah puluhan tahun kerja nih, nggak bisa. Tetap harus ada ijazah, ya. SKL juga nggak bisa, harus ijazah minimal D3. Lalu teman-teman ikut 5 hari terakhir ahli K3 umum Kemenaker, ya. Seperti ikut persiapan untuk observasi, lalu observasi, pembuatan makalah, ya kan? Lalu presentasi hasil makalah tadi, dan terakhir adalah ujian online di teman K3. Kalau nilainya mencukupi, teman-teman bisa dapat SKP dan lisensi ahli K3 umum, walaupun sertifikat teman-teman semua ahli K3 umumnya versinya BNSP. Ya. Nah, apa kebutuhannya nih Pak SKP? Tidak cukup hanya sertifikat dari BNSP aja. Nah, kebutuhannya adalah kan untuk pengesahan P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ya, yang sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 87, itu diwajibkan. Yang menjadi sekretaris P2K3 adalah ahli K3. Nah, ahli K3 dibuktikan dengan SKP dan lisensi. Nggak bisa hanya sertifikat aja. Makanya teman-teman yang punya sertifikat ahli K3 umum BNSP tidak bisa jadi sekretaris P2K3. Jadi harus ada ahli K3, ada SKP ahli K3 umumnya dulu. Nah, itu yang menjadi kebutuhan teman-teman semua. Tapi kalau misalkan, Pak, perusahaan saya sudah ada sekretaris P2K3-nya nih, Pak. Jadi ahli K3 ya cuman untuk jadi tim HSE aja, ya udah, berarti perusahaan tersebut hanya butuh ahli K3-nya aja. Jadi bukan untuk sekretaris, itu is oke. Jadi tanyakan dulu ke perusahaannya masing-masing. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini langsung saya jawab 2 pertanyaan nih dari Rodman dan dari Lucky Ermansyah. Nah, pertanyaan mirip nih. Untuk lulusan S2 K3, lebih recommended punya sertifikat apa ya Pak? Soalnya di saat pandemi kami tidak pernah terjun ke lapangan. Itu dari Rodman. Lalu dari Pak Lucky Ermansyah bilang juga, untuk lulusan S1 Elektro, sertifikasi apa yang boleh lulusan S1 Elektro? Apakah teknisi K3 listrik atau apa? Oke, saya langsung jawab langsung 2 pertanyaan ini. Nah, teman-teman, apapun jurusan teman-teman semua, kalau teman-teman sudah punya ijazah minimal D3, teman-teman bisa ikut ahli K3 apapun. Ya, mau itu ahli K3 umum, ahli K3 listrik, ahli K3 konstruksi, ahli K3 angkat angkut, ahli K3 spesialis kebakaran, teman-teman bisa ikut semua. Asalkan punya ijazah, ya. Nah, saran saya untuk Rodman, kalau teman-teman dari Rodman ini S2 K3, ya udah ikut ahli K3 umum dulu. Karena ahli K3 umum itu akan membuka ya semua lapangan pekerjaan yang ada unsur K3-nya. Pasti dia akan minta ahli K3 umum. Termasuk juga teman-teman kalau mau lamar di sektor pertambangan juga mintanya ahli K3 umum gitu. Karena bersifat general. Nanti untuk K3 tambangnya atau POP atau K3 migas itu nanti dari perusahaan yang akan mentraining. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kan ada persyaratannya juga tuh, kalau untuk ikut yang spesialis itu harus ada pengalaman untuk uji kompetensinya. Kalau nggak lulus nanti. Ya, itu ngejawab untuk Rodman. Lalu untuk
Pak Luki Ermansyah, Pak Luki ini dari S1 Elektro, itu udah mau ikutnya yang mana? Kalau sudah S1 Elektro, jangan yang teknisi K3 listrik, ikutnya yang ahli K3 listrik. Ya, sayang, karena pendidikannya udah S1, apalagi S1-nya Elektro. Boleh banget ikut yang ahli K3 listrik. Ya, jadi nggak usah yang teknisi dulu, langsung aja ahli K3 listrik. Nah, ini juga menjadi persyaratan bagi perusahaan yang menggunakan, memanfaatkan, mendistribusi, merencanakan, ya, di atas 200 kV ampere wajib ada ahli K3 listrik. Nah, ini kesempatan banget nih buat Luki Ermansyah ikutnya yang ahli K3 listrik. Tapi ingat, trainingnya 17 hari, ya. Sekarang sudah masa pandemi udah turun, sekarang diwajibkan untuk tatap muka. Jadi teman-teman semua ikut ahli K3 listriknya yang tatap muka. Jadi lebih mengena nanti materinya. Semoga membantu. Nah, ini pertanyaan di konten saya yang sebelumnya mengenai eksiden dan insiden. Nah, kita belajar lagi nih, apa itu insiden atau apa itu eksiden. Nah, kalau teman-teman mengenal atau mendengar eksiden dan insiden, sebenarnya sesuatu yang mirip tapi tak sama. Kalau eksiden itu relate banget dengan kecelakaan. Apa itu? Kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan kerugian. Baik itu kerugian jiwa manusia ataupun aset. Nah, itu eksiden. Ya. Sedangkan insiden adalah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, yang tidak diinginkan, jika terjadi sedikit perubahan dapat mengakibatkan eksiden. Ya. Jadi ingat, kata kuncinya adalah apa? Kerugian. Kalau dia sudah ada kerugian jiwa manusia ataupun aset, itu sudah pasti masuknya ke eksiden. Jadi jangan salah tuh. Jadi kalau balik lagi pertanyaan Pak Iin TWP, kalau dia bilang, terus kalau misalkan kejatuhan benda saat pakai helm, terus helmnya pecah, melukai kepala, termasuk apa ya? Jelas itu masuknya adalah eksiden. Ya, satu sudah kerugian aset, yang kedua adalah kerugian jiwa manusia, ada luka di sana. Ya, cuma nanti kalau kita masuk ke hierarki, nanti masuknya kemana dia? Apakah low risk, high risk, medium risk? Nah, tergantung dari standar yang ada di teman-teman semua. Karena high risk, low risk, medium risk itu ada perkaliannya frekuensi dikalikan severity. Oke, dari Ebit Darso. Halo Bang, saya mau nanya. Ya, nanya apa nih? Kalau S1 non pengalaman atau pengalaman kerja bukan dari posisi safety, apa bisa ikut pelatihan dan sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker? Mohon jawabannya Bang. Bisa banget dong, apalagi ini sudah punya ijazah S1 walaupun bukan jurusan K3 ya, ataupun pengalamannya juga belum di K3 ya. Bisa teman-teman ikut yang ahli K3 umum Kemenaker. Cuman kalau misalkan teman-teman utusan perusahaan, teman-teman harus lampirkan yang namanya surat keterangan bekerja. Buat apa? Buat dapat SKP dan lisensinya. Kalau teman-teman training sendiri, pakai biaya sendiri, belum bekerja di sebuah perusahaan, dapatnya hanya sertifikat saja. Nah, kebetulan Mediatama ada fasilitas nih. Ada yang namanya sertifikat, ada kartu lisensi, ya, SKP, lalu ada kartu member Mika Pro, ya, ada lencana, terus ada program aplikasi after sales service-nya Mediatama adalah Mika Pro. Nah, di sana teman-teman bisa belajar video-video K3, modul-modul K3, regulasi K3, artikel K3, membuat CV pun ada di aplikasi tersebut. Dan teman-teman bisa ngelamar kerja juga, ada tombol karir di sana. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah memiliki ijazah minimal D3, ikut yang ahli K3 umum. Tapi kalau dia, Pak, saya udah kerja di perusahaan. Nah, mintain surat keterangan bekerjanya supaya dapat SKP dan lisensi. Kalau teman-teman dari pribadi hanya dapat sertifikat, lencana, ya, sama kartu Mika Pro, ya, dari digital. Oke, itu untuk Pak Ebit Darso. Semoga membantu.